Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-42. Nah, pada episode spesial part ke-41 sebelumnya itu, Kawaki sempat bertemu dengan anggota Akatsuki yaitu Hidanda Kakuzu. Karena mereka bukan target Kawaki membiarkan mereka setelah mengajarnya. Di satu sisi, akhirnya tim Yamato mulai berangkat menuju jembatan Tenchi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Naruto yang melihat Yamato termenung. Naruto berkata, "Hei Guru Yamato, kita semua di sini sudah berkumpul." Yamato membalas, "Apa kalian sudah membawa perlengkapan?" Boruto membalas, "Kami sudah lengkap." Yamato berkata kembali, "Kalau begitu, tim Kakashi, kita akan berangkat menuju jembatan Tenchi." Terlihat, semua orang pun mulai berjalan meninggalkan gerbang desa Konoha. Setelah perjalanan yang cukup jauh, tampak Naruto tidak senang dengan keberadaan Sai. Karena hal tersebut, Naruto terus menatap Sai dengan tatapan yang sinis. Sambil terus menatap, Naruto berkata dalam hati, dia memang sedikit mirip Sasuke. Menyadari bahwa dia sedang diawasi, Sai pun tersenyum dan berkata, "Kenapa kau terus menatapku? Sebaiknya kau berhenti, atau aku akan memukulmu." Mendengar hal tersebut, Naruto pun tampak kesal. Setelah Sai mengatakan itu kepada Naruto, dia pun melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba Naruto berkata, dia sama sekali tidak cocok dengan Sasuke. Kenapa orang seperti ini bisa bergabung dengan tim Kakashi? Mendengar hal tersebut, Yamato membalas, "Jangan bersikap begitu di hadapan kaptenmu Naruto. Aku yakin kau telah diajarkan kerjasama oleh Kakashi kan?" Di sisi lain, Boruto dan yang lain pun hanya menyimak pergaduhan tersebut. Naruto berkata, dia bukan anggota tim Kakashi. Dia hanya dipilih sebagai pengganti Sasuke. Mendengar perkataan Naruto, Sai pun tersenyum dan membalas, "Kau benar. Tapi, Sasuke adalah pengkhianat desa yang rela meninggalkan desa demi berguru dengan Orochimaru. Jangan kau samakan aku dengan manusia sampah seperti Orochimaru." Sebagai Orochimaru, di sisi lain, Naruto pun tampak marah dan berniat untuk mengejar Sai. Namun, Sakura langsung menahan Naruto. Melihat Sakura yang menghalanginya, Naruto pun tampak heran. Tak lama setelah itu, Sakura pun menghampiri Sai dan berkata, "Sepertinya yang kau bilang itu memang ada benarnya. Tapi, kau tidak tahu apapun tentang Naruto. Tolong maafkan dia." Di sisi lain, Yamato berkata, "Syukurlah ada satu orang yang tidak keberatan." Mendengar perkataan Sakura, Sai membalas, "Tidak masalah." Sambil tersenyum, Sakura berkata kembali, "Benarkah? Syukurlah." Adegan pun beralih ke Tsunade yang berada di kantor Hokage. Shizune berkata, "Sepertinya mereka pasti ribut kembali." Mendengar perkataan Shizune, Tsunade pun tidak marah dan berkata, "Siapa pelaku yang membuat dia masuk ke sana?" Mendengar jawaban Tsunade, Shizune pun merasa bersalah dan membalas, "Maafkan aku tidak bermaksud." Tsunade berkata kembali, "Tapi kau tidak perlu khawatir, aku telah menyuruh Sakura untuk mengawasi mereka." Shizune membalas, "Kuharap begitu." Setelah mengatakan hal tersebut, Shizune pun meninggalkan ruangan kantor Hokage dan berdiri di pintu. Dengan raut wajah khawatir, Shizune berkata, "Kuharap Sakura memang mengawasi mereka, bukan malah menjadi bensin untuk memperbesar api." Adegan pun beralih ke Sakura yang tiba-tiba memukul wajah Sai hingga dia terpental. Terlihat, semua orang yang menyaksikan hal tersebut pun terkejut. Yamato berkata, "Hei Sakura, apa yang kau lakukan?" Di sisi lain, darah mulai terlihat di bibir Sai karena pukulan Sakura. Dalam keadaan setengah berbaring, Sai berkata, "Jadi begitu, kau berhasil menipuku dengan senyuman palsu." Sakura berkata, "Kau tak perlu memaafkan aku. Jika kau berbicara buruk lagi tentang dia, aku tak akan segan padamu." Mendengar hal tersebut, Sai membalas, "Baiklah, aku tak akan berbicara seperti itu lagi di hadapanmu." Sambil tersenyum, Sai berkata kembali, "Jadi begitu. Aku baru tahu senyuman bisa digunakan seperti itu. Aku akan mengingatnya." Melihat Sai tersenyum, Naruto berkata, "Bagaimana bisa kau tersenyum setelah menerima pukulan?" Sai membalas, "Senyum adalah cara terbaik untuk melewati masa yang sulit, biarpun itu senyum palsu." Mendengar hal tersebut, Naruto dan Boruto pun terkejut. Ketika Naruto hendak berbicara lagi, tiba-tiba Boruto meminta mereka untuk berhenti. Mendengar nada suara Boruto yang tinggi, semua orang pun melihat ke arah Boruto.
Terlihat Boruto tidak marah mulai berkata, "Hentikan tindakan kalian. Jika kalian tidak berhenti juga, aku tidak akan segan-segan untuk menyerang kalian." Melihat ekspresi Boruto yang semakin menakutkan, Naruto, Sai dan Sakura pun seketika terdiam. Di sisi lain, Yamato yang sempat terkejut kembali menghela nafas dan berkata, "Yang dikatakan Boruto itu benar. Jika kalian masih bertengkar." Terlihat Yamato langsung keluar ke penjara dari Mokuton. Yamato melanjutkan perkataannya, "Aku akan mengurung kalian di sini seharian." Melihat Yamato yang bisa mengeluarkan Mokuton, Naruto dan yang lain pun terkejut. Sakura berkata dalam hati, "Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia bisa menggunakan elemen kayu?" Yamato kembali berkata, "Sebagai penengah, aku akan memberikan kalian dua pilihan. Berada di penjara ini selama sehari penuh, atau menginap di onsen selama 1 malam. Pilih yang mana? Mungkin kalian tidak tahu siapa aku. Kalau aku lebih suka dengan cara yang halus, tapi aku juga tak masalah gunakan ketakutan untuk mengontrol kalian." Adegan pun beralih ke pemandian air panas. Terlihat Boruto, Mitsuki, Naruto, Yamato, dan Sai sedang berada di dalam kolam air panas. Yamato berkata, "Orang itu, kalau mandi bersama seperti ini bisa menjalin hubungan yang dekat." Di sisi lain, Naruto tampak canggung dengan keadaan seperti ini. Sambil menatap ke arah Naruto, Yamato berkata, "Benar kan?" Terlihat Naruto pun ketakutan setelah melihat tatapan dari Yamato. Naruto berkata dalam hati, "Tadi Boruto, sekarang Kapten Yamato. Kenapa mereka bisa memiliki tatapan yang mengerikan?" Itsuki berkata kepada Boruto, "Ternyata pergi ke onsen bukanlah hal yang buruk." Boruto membalas, "Ya, sesekali tidak masalah jika kita berada di sini." Di sisi lain, Naruto berkata, "Hei Boruto, soal tadi, aku minta maaf." Boruto membalas, "Kau tidak perlu minta maaf. Aku tahu kau hanya terbawa suasana." Di sisi lain, saya pun tampak diam menyimak percakapan mereka. Tak lama setelah itu, Boruto pun tidak menyadari bahwa Mitsuki sudah menghilang. Boruto berkata, "Di mana Mitsuki?" Tak lama setelah itu, tiba-tiba Mitsuki muncul dari dalam air tepat di depan Naruto. Melihat Mitsuki yang muncul tiba-tiba, Naruto pun sangat terkejut. Naruto berkata, "Kau membuatku terkejut, Mitsuki." Sambil tersenyum, Mitsuki membalas, "Aku hanya bercanda." Sambil melihat ke arah Sai, Mitsuki berkata, "Mau balapan berenang?" Adegan pun beralih ke Sakura dan Sarada. Sarada berkata, "Ternyata berendam di sini sangat menyenangkan. Kapten Yamato memiliki cara yang bagus untuk mendekatkan hubungan anggota tim." Sakura membalas, "Itu benar. Ini membuatku semakin lebih tenang." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Naruto. Naruto berkata, "Berhenti kalian. Kalian membuat air kolam ini masuk ke dalam mulutku." Adegan pun beralih ke Sai dan Mitsuki yang sedang balapan tentang siapa yang paling cepat dalam berenang. Saking cepatnya mereka, hingga percikan air kolam mulai sampai ke mulut Naruto. Terlihat, Naruto pun tidak sengaja menelan sebagian air kolam tersebut. Di sisi lain, Boruto pun hanya bisa tertawa. Sementara Yamato, dia pun tidak senang dan berkata, "Bagus, seharusnya memang beginilah kalian harus berinteraksi." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, percikan air kolam pun masuk ke dalam mulut Yamato hingga tidak sengaja tertelan. Melihat hal tersebut, Naruto pun tertawa. Sambil terlihat kesal, Yamato pun menyuruh mereka untuk berhenti. Tak lama setelah itu, Yamato pun keluar dari kolam tersebut. Di sisi lain, Naruto tampak ingin berniat untuk mengintip di pemandian air panas yang berada di seberang sana. Melihat niat Naruto, Yamato berkata, "Sebelumnya aku ingin menceritakan hal menarik padamu. Saat Tuan Jiraiya masih muda, dia hampir mati." Mendengar hal tersebut, Naruto pun terkejut dan terus mendengar. Yamato melanjutkan perkataannya. Kedua tangan dan 6 tulang rusuknya patah, dan beberapa organ dalamnya hancur. Penyebabnya, Nyonya Tsunade menghancurnya tanpa ampun dengan kekuatan penuh. Itu terjadi karena dia melakukan apa yang akan kau lakukan sekarang. Mendengar hal tersebut, Naruto pun tidak takut dan berkeringat dingin. Sambil meninggalkan Naruto, Yamato berkata, "Bagaimana dengan Sakura ya?" Di sisi lain, Boruto berkata, "Apa kau berniat melakukan tindakan itu? Aku tidak akan membiarkannya. Sebaiknya kau dengar kata-kata dari Kapten Yamato." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi dan disusul dengan Mitsuki. Adegan pun beralih ke Yamato yang sedang duduk dan sedang melihat-lihat perlengkapan ninjanya. Yamato berkata, "Sepertinya aku akan menjadi lebih sibuk." Tak lama setelah itu, suara pembantu dari pemilik onsen itu pun datang dan berkata, "Apa makanan ingin dipersiapkan sekarang?" Yamato membalas, "Baiklah." Adegan pun beralih ke Sai yang baru saja keluar dari kolam tersebut. Sai berkata, "Naruto, aku akan pergi duluan."
Sebaiknya kau tidak berlama-lama di kolam itu. Nanti kepalamu semakin pusing. Setelah mengatakan hal tersebut, saya pun meninggalkan Naruto. Terlihat seluruh tubuh Naruto memerah karena terlalu lama di sana. Adegan pun beralih ke Naruto, Boruto, dan yang lain. Terlihat mereka sedang berada di meja makan. Melihat banyak makanan di hadapan mereka, Naruto berkata, "Apa semua ini boleh kumakan?" Yamato membalas, "Tentu saja, kau boleh makan semuanya." Sakura berkata, "Bukankah ini memerlukan biaya yang sangat besar?" Sambil tersenyum, Yamato membalas, "Tidak apa-apa, aku masih mempunyai cukup uang." Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, "Bagaimana kalau aku yang membayar makanan ini?" Yamato membalas, "Tidak usah Boruto, lagi pula aku adalah kaptenmu. Agak memalukan jika seorang anggota yang membayar makanan kaptennya." Terlihat mereka pun menyantap makanan tersebut. Setelah kenyang, Naruto berkata, "Pasti menyenangkan jika setiap misi seperti ini terus." Sambil tertawa, Yamato membalas, "Kau benar sekali, setelah itu aku akan bangkrut." Naruto berkata kembali, "Jika seperti ini, lebih baik Kapten Yamato selamanya ada di sini dan biarkan guru Kakashi tinggal di rumah sakit selamanya." Adegan pun beralih ke Kakashi yang tiba-tiba bersin. Kakashi berkata, "Apa aku boleh makan?" Dokter membalas, "Kau hanya bisa infus dan belum boleh makan yang padat terlebih dahulu." Adegan pun beralih ke Boruto dan Sarada yang tidur bersama. Di sisi lain, Mitsuki tidur di ruangan yang lain. Tak lama setelah itu, matahari pagi pun akhirnya terbit. Terlihat Boruto dan Sarada yang terbangun langsung membuka jendela dan melihat pemandangan. Ketika melihat pemandangan, mereka pun melihat saya yang sedang berjalan entah kemana. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Sedang apa dia?" Dan adegan pun habis sampai di sini. Karena Naruto dan saya terus bertengkar, Yamato pun menyewa onsen untuk mendekatkan hubungan mereka. Di samping itu, Boruto melihat saya yang sedang sendirian dan sedang menuju ke suatu tempat. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial Part 43. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.